Salam, selamat malam Bapak-Bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah persekutuan kaum Bapak pada malam hari ini. Ibadah kita pada malam hari ini akan dilayani oleh Diaken Bapak Ronald Riahina. Untuk itu kami ucapkan selamat datang dan selamat melayani. Baiklah Bapak-Bapak sekalian, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam ibadah pada malam hari ini. Untuk itu saya jemput Bapak-Bapak sekalian untuk kita berdiri dan menyanyikan lagu Mars Persekutuan Kaum Bapak dan sisa apa yang berikutnya. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama, kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan, kini dan selama-lamanya. Ajakan beribadah. Tuhan memilih kita sebagai anaknya agar kita juga dapat menjadi bagian dalam pekerjaan tangannya. Dalam hidup ini kita patut bertumbuh dan berbuah di dalamnya, menunjukkan karya-karya kita terhadap sesama sebagai syukur atas keselamatan daripadanya selama kita hidup. Oleh karena itu, hendaklah kita terus memahami kehendaknya dan hidup mengikuti maksudnya, sehingga kita hidup selalu bahagia dalam persekutuan yang diberkati ini. Marilah kita datang dan siapkan hati kita untuk beribadah kepada Allah dengan rasa syukur dan hormat atas kasih setia dan penyertaannya. Bapak-bapak sekalian, mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 6, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus, terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Menjadi sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sering, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, kami boleh bersyukur kepadamu kepada saat malam hari ini
kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah kepadamu. Oleh sebab itu kami mengundang Engkau, biarlah ibadah pada malam hari ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kita akan masuk dalam Mazmur puji-pujian yang terambil dari Mazmur 37 ayatnya yang 39 dan sampai ke ayatnya 40. Kita akan baca secara silih berganti. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Bapak-bapak sekalian dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan yang terambil dari Gita Bakti nomor 6, ayatnya yang ketiga. Bernyanyilah orang percaya. Selamat malam kawan Bapak yang diberkati Tuhan. Kita akan masuk dalam pewartaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih sayang Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan akan firman-Mu. Tuhan layakkan kami, Tuhan mampukan kami mengerti untuk setiap hal yang mau Tuhan bicarakan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kawan Bapak sekalian, mari kita berdiri dan kita siapkan bahan kita yang terambil dari Ibrani pasal 5 ayat 11 hingga ayat yang ke-14 mengatakan, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak-bapak terkasih, firman Tuhan hari ini kalau bapak-bapak baca dari Sabda Bina Umat bagian malam, tertera dengan judul adalah Panca Indera yang Terlatih. Tetapi malam hari ini saya ingin membagi firman Tuhan dengan tema kaum bapa yang dewasa. Berbicara tentang kedewasaan itu tidak berbicara tentang yang namanya usia, tidak berbicara mengenai yang namanya umur atau tahun berapa dia lahir. Tetapi kedewasaan itu berbicara mengenai sikap, berbicara mengenai perilaku, dan berbicara mengenai respon. Respon apa yang dia
katakan, respon apa yang dia lakukan terhadap hal-hal yang dia temui dalam kehidupan mereka. Karena itu di ayat yang ke-13 dan 14 kalau kita membacanya tadi, bahwa sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Bapak yang terkasih, ada cerita tentang seorang yang melakukan penelitian. Dia menaruh lilin yang dinyalakan, lalu ada anak kecil dengan usia batita bawah usia 3 tahun atau balita bawah usia 5 tahun. Dilihat respon anak ini terhadap lilin yang menyala di satu ruangan. Lilin itu digeletakkan saja di lantai, dinyalakan di lantai. Lalu anak itu mulai mendekat, dia memandang-mandangi, lalu dia mulai memainkan lilin itu dan memegang sumbu dari lilin itu yang menyala. Lalu anak itu terkaget dan dia menangis dengan sejadi-jadinya karena luka bakar yang ia alami. Lalu disuruh lagi anak usia yang sudah agak dewasa, agak besar, usia-usia kurang lebih 15-16 tahun. Anak ini melihat di sebuah ruang di lantai ada lilin yang sedang menyala. Dia mendekat, lalu dia kemudian mematikan lilin itu dan menyimpan kembali lilinnya di tempat yang aman. Percobaan kedua, orang ini menggeletakkan sebuah pisau di lantai yang sama. Lalu anak kedua dengan usia yang sama, batita ataupun balita, dalam pengawasan tentunya, mulai mendekati akan pisau ini. Dia melihat, dia mulai memain-mainkan pisau itu. Dan ketika dia ingin tergores tangan atau tubuh dari anak itu, maka tim dari yang melakukan eksperimen itu secepatnya mencegahnya. Dan itu pun berlaku kepada eksperimen orang yang lebih dewasa yang usia dengan percobaan pertama tadi. Anak itu melihat bahwa ada pisau tergeletak di lantai, lalu dia mengambil dan dia menyimpannya. Dari sini kita bisa lihat dari percobaan tadi tentang perbedaan antara anak-anak maupun juga orang dewasa. Dan kita bisa ambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh anak tadi adalah melihat lilin yang menyala dan pisau yang tergeletak. Dia melihat itu adalah sebuah mainan dan itu menyukakan hati dia, sehingga dia bermain-main dengan hal itu. Walaupun kita sebagai orang yang dewasa secara usia melihat itu sangat-sangat berbahaya. Dan oleh orang yang dewasa, dia melihat lilin yang menyala ataupun pisau yang tergeletak, dia tahu apa yang harus dilakukan. Karena itu berbahaya, membahayakan orang lain, maka dia mematikan ataupun juga menyimpan dari pisau tadi. Lalu Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat lagi bahwa ternyata di sekitar kita ataupun bahkan mungkin kita juga yang tergolong adalah orang-orang yang dewasa secara usia, tetapi kita secara perilaku, secara pemikiran kita masih seperti anak-anak. Kita masih melakukan apa-apa saja yang menurut kita itu menyukakan hati kita, bukan apa yang terbaik buat diri kita. Karena itu Bapak-bapak sekalian, apa yang Paulus pernah katakan di dalam suratnya untuk jemaat di Korintus, kita bisa baca di 1 Korintus 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-11. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11 saya akan bacakan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Paulus ingin mengajak kita sebagai kaum bapa
agar kita menjadi orang yang benar-benar dewasa secara umur, tetapi juga dewasa secara sikap, secara respon. Tidak menjadi orang yang dewasa tetapi masih berkata-kata seperti anak-anak, masih merasa seperti anak-anak, maupun juga berpikir seperti anak-anak. Contohnya seperti apa aja Bapak-Bapak? Terkadang kalau anak-anak itu dia berbicara apa aja yang menyenangkan hati dia gitu. Apa yang dia mau ngomongin, dia ngomongin aja. Terkadang juga hal-hal yang dia nggak tahu maksudnya apa, dia ngomong aja. Pasti kita sering mendengar anak-anak suka berkata-kata, berbicara hal-hal yang sebenarnya hanya orang dewasa katakan, tetapi mereka sudah mulai berkata-kata seperti itu. Kita seringkali sebagai kaum bapa, seringkali kita berkata-kata, kita memulai pertengkaran di rumah dengan istri, mulai sering ngomel-ngomel kepada anak-anak karena faktor keadaan atau segala macamnya. Kita malah menjadi seperti seorang anak-anak yang berbicara tanpa kita sadari, itu menyakiti hati mereka, menyakiti perasaan mereka. Ataupun juga kita seringkali merasa seperti anak-anak. Anak-anak itu kan seringkali merasa bahwa ya karena mereka masih kecil, mereka buat salah, ya dimaklumin dong sama orang yang besar. Namanya juga masih anak-anak seperti itu. Nah, bagaimana dengan kita sebagai kaum bapa? Terkadang kita juga seperti itu. Kita menjadi orang-orang yang gak pernah mau namanya belajar untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan, mempertanggungjawabkan apa yang kita seringkali chat ataupun kita sering tulis di media sosial kita. Tapi kita mari belajar untuk menjadi seorang kaum bapa yang benar-benar merasa seperti benar-benar orang dewasa, yang berani mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Ataupun juga berpikir, anak-anak berpikir sama seperti tadi lewat contoh cerita eksperimen tadi. Mereka hanya berpikir apa yang menyenangkan hati mereka, itu yang mereka kerjakan. Tetapi kita sebagai kaum bapa harusnya kita tidak lagi untuk berpikir tentang apa aja yang menyenangkan hati kita gitu. Kita punya masalah, ya kita lari keluar, diajak teman minum, kita ikut minum, diajak kemana segala macam kita ngikut. Kita nggak pernah mau berpikir tentang yang namanya apakah itu semua baik untuk kita. Tetapi kita tetap berpikir apa yang menyenangkan hati kita. Dan mari kaum bapak sekalian, kita belajar menjadi benar-benar kaum bapak yang dewasa secara, tidak hanya secara usia, tetapi juga benar-benar secara pengalaman hidup. Kalau kita diajar untuk menjadi kaum bapak yang dewasa, maka apa sih tantangannya, apa sih halangan seringkali kita ataupun juga orang-orang sekitar kita, orang-orang anak-anak Tuhan, kaum bapak Kristen yang tetap menjadi yang sering kali terjadi terhadap kita maupun teman-teman kita, meskipun udah dewasa, tetapi masih berperilaku seperti anak-anak, seperti hal-hal yang tadi. Ternyata di dalam surat Ibrani ini yang ditujukan kepada setiap orang-orang Kristen Yahudi yang tersebar, yang mengalami diaspora, dikatakan di ayat yang ke-11, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ternyata faktor dari kita enggak dewasa secara iman maupun juga secara pengalaman hidup, atau bahasanya dari SBU adalah apa yang membuat kita tidak terlatih sebagai orang percaya, sebagai kaum bapa, yaitu kita lamban untuk mendengar. Lamban di sini berbicara tentang kita udah nggak ada lagi minat untuk mendengarkan akan ajaran-ajaran yang baik, ajaran-ajaran sehat. Kita udah nggak mau lagi mendengarkan nasihat-nasihat, teguran-teguran, mendengarkan yang namanya penyampaian khotbah-khotbah firman-firman Tuhan di dalam setiap kesempatan. Kita nggak mau lagi mendengar hal itu. Kita lebih senang mendengarkan hal-hal yang menyenangkan kuping kita sendiri, menyenangkan telinga kita sendiri. Contohnya banyak dari kita mungkin mengalami saat kita punya masalah, baik itu pergumulan pribadi maupun juga kehidupan akan keluarga kita. Kita tahu bahwa kita melakukan sebuah kesalahan hal itu, tetapi kita mencoba men-share kepada teman kita mau mencari pembenaran sebenarnya teman kita ini apa yang dia sampaikan.
kalau dia menyampaikan, mendukung kita menerima, kita senang, oh berarti Anda mengerti saya, kita sepaham Bung. Tetapi saat kita mendengarkan teman kita memberikan nasihat, bahkan juga memberikan teguran-teguran, kita nggak mau menerimanya. Kita bilang bahwa lu nggak ngerti masalah gue. Nggak begitu Bung. Kita mulai mencari pembenaran. Karena itu Bapak sekalian, mari yuk kita belajar untuk berlatih. Kita belajar untuk dewasa. Dewasa bukan karena usia, tetapi kita dewasa karena kita sudah memiliki pengalaman hidup bersama-sama dengan Tuhan. Karena di ayat yang ke-12, Bapak sekalian, dikatakan di situ, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Di dalam usia kita saat ini, entah kita sekarang ini yang berusia 30-an, 40-an, 50-an, 60-an dan seterusnya. Sudahkah dalam kehidupan kita yang sekian banyak tahun ini kita hidup, sudahkah kita menjadi pengajar buat diri kita sendiri? Sudah kita menjadi seorang pengajar buat istri kita di rumah, anak-anak kita di rumah? Apa yang mau kita ajari? Yang sudah pasti, kalau kita punya pengalaman hidup, enggak hanya sekedar kita membagi resep pengalaman hidup supaya bisa bertahan, enggak. Itu mah sama aja seorang motivator sekuler ya. Tetapi sudahkah kita menjadi seorang pengajar dalam hal memberikan pengalaman iman kepada istri dan anak-anak kita? Bagaimana Tuhan itu berpengaruh dalam kehidupan kita? Berbicara juga mengenai waktu yang sempit, harusnya kita menjadi seorang pengajar. Bapak-bapak, kalau kita mau renungkan kembali, kenapa banyak sekali kita sukar menjadi seorang pengajar, sukar sekali kita menjadi seorang teladan, sukar sekali menjadi seorang penolong yang baik, entah itu buat diri kita, buat keluarga kita, rumah tangga kita, ataupun juga buat persekutuan gereja kita dan lingkungan sekitar. Yang pertama, apakah kita belum pernah merasakan akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita? Sudahkah benar-benar kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Dan yang kedua, sudahkah kita mengenal akan karunia-karunia Tuhan kasih kepada kita untuk kita kembangkan? Karena sulit untuk kita menjadi seorang pengajar yang baik, sulit sekali menjadi seorang kaum bapak yang benar-benar menjadi seorang teladan kalau kita nggak tahu karunia apa yang Tuhan kasih kepada kita. Sebagai catatan sebelum saya menutup khotbah pada malam hari ini adalah, saya ingin bertanya, adakah Bapak-bapak di sini yang masih ingat akan janji peneguhan CD kita semua? Khususnya di poin yang ketiga. Biasa kalau janji CD itu kan ada 3 ya. Pendeta mengucapkan 1, ini 2, ini yang ketiga. Saya selalu mengingat selain poin 1 dan 2 tentunya ya. Poin ketiga saya selalu mengingat seperti ini. Apakah saudara bersedia untuk turut terlibat di dalam membangun jemaat sesuai dengan karunia-karunia Tuhan kasih? Mari kaum bapak sekalian kita renungi kembali. Kalau bapak-bapak nggak tahu karunia apa yang Tuhan kasih buat saya, saat ini juga mari kita berdoa kepada, kita minta Tuhan apa yang Tuhan kasih buat saya sehingga saya bisa kembangkan menjadi seorang kaum bapak yang dewasa, menjadi seorang suami yang dewasa, menjadi seorang ayah yang dewasa, menjadi seorang mertua mungkin yang dewasa. Dewasa bukan karena umur, dewasa bukan karena usia, tetapi dewasa karena pengalaman hidup saya bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang terakhir, untuk mengingatkan kembali, beberapa minggu yang lalu baru saja kita melaksanakan perjamuan kudus. Dan di setiap kali kita perjamuan kudus itu ada saat dimana setelah kita makan roti dan minum anggur, itu pendeta selalu mengatakan, ada teks yang mengatakan begini, setelah kita ini makan roti dan minum anggur, maka kita harus memberitakan kematian Kristus
dalam kehidupan kita, maka sudahkah kita menyampaikan tentang siapa Yesus dalam kehidupan kita? Dan mari kaum Bapak sekalian, firman Tuhan hari ini mengingat kembali dari apa yang Rasul Paulus katakan di 1 Korintus 13 ayat 11. Mari kita tinggalkan kekanak-kanakan kita, karena kita sudah dewasa, meninggalkannya. Berkata-kata seperti seorang anak-anak, merasa seperti anak-anak, dan berpikir seperti anak-anak. Dan mulailah kita merubah, karena dewasa, marilah kita berkata-kata seperti anak-anak Tuhan, merasa seperti anak-anak Tuhan, dan berpikir seperti anak-anak Tuhan, sehingga kita benar-benar dikatakan dewasa. Gak hanya sekedar usia, gak hanya sekedar umur, tetapi dewasa karena kita punya Tuhan, menikmati pengalaman hidup bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kehidupan kita boleh menjadi seorang pengajar-pengajar yang baik untuk kehidupan kita secara pribadi maupun juga untuk rumah tangga kita, istri, anak-anak kita. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Sebagai respon akan firman Tuhan, maka kita akan memuji Tuhan dari Gita Bhakti 68, bait yang pertama dan yang kedua. Haruslah Yesus sepenuhnya. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam keadaan tindakan waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Bapak sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Kita akan berdoa untuk persekutuan kita akan berdoa untuk bangsa negara kita di tengah-tengah situasi yang ada, baik situasi pandemi maupun juga situasi yang sedang berkecamuk di sekitar kita. Kita berdoa agar negara kita Indonesia boleh Tuhan lawat, Tuhan berkati, dan dijauhkan dari yang namanya perpecahan. Dan berdoa untuk setiap keluarga-keluarga kita. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk kasih sayang Tuhan. Kami boleh mendengar firman-Mu. Ajar kami Bapa, untuk kami boleh lebih lagi mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, sehingga kami boleh mengalami benar-benar perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sehingga kami boleh penuh dengan pengalaman hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kami semakin dewasa, bukan hanya sekedar usia yang bertambah, bukan sekedar hanya umur yang bertambah, tetapi juga pengalaman kami bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu kami boleh menjadi seorang pengajar-pengajar Tuhan dalam kehidupan kami, kepada rumah tangga kami, kepada keluarga kami, persekutuan kami, bahkan dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi berkat Tuhan. Biarlah orang-orang boleh mengenal Tuhan Yesus lewat diri kami. Ajar kami Bapa, untuk kami menjadi seorang kaum Bapa yang tidak menjadi seperti anak-anak Bapa. Kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang terbaik buat kami, bukan melakukan apa yang menyenangkan hati kami, menyenangkan telinga kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa untuk setiap rumah tangga kami masing-masing ya Tuhan, agar kiranya Tuhan boleh memberkati kami di tengah situasi pandemi ini Tuhan. Ada yang bergumul karena itu berdampak kepada pekerjaan. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup rumah tangga kami ya Bapa. Memberkati istri kami, memberkati anak-anak kami. Tolong mereka Bapa dalam kehidupan anak-anak kami, dalam mereka bergaul, mereka boleh belajar Tuhan Yesus, sekalipun lewat jarak jauh, mereka boleh menjadi anak yang berhasil Tuhan. Kami berdoa untuk persekutuan kami, baik itu PKB maupun juga pelayanan GPB secara keseluruhan. Memberkati untuk Ibu Pendeta Juliana Parapat Lende sebagai KMJ kami.
dengan jajaran presbiter PHMJ, pengurus PLK, pelayan PAPT maupun juga komisi. Berkati mereka Bapa yang senantiasa melayani Tuhan dalam jemaat-Mu ini. Kami berdoa untuk Indonesia, bangsa yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami tinggal. Tuhan, kami sedang mengalami masa-masa pandemi. Tuhan berkati setiap jajaran pemerintahan yang berjuang agar menekan jumlah penyebaran COVID ini. Tuhan Yesus, berdoa agar kiranya banyak terjadi kesembuhan di berbagai macam daerah Tuhan, dan banyak terjadi hal-hal positif terjadi Tuhan Yesus, dan pasien yang terkena positif COVID semakin menurun Bapa, dan bangsa negara kami boleh semakin dipulihkan Tuhan secara kesehatan, secara ekonomi. Berdoa juga untuk situasi yang ada dengan maraknya demonstrasi terhadap hal yang sedang terjadi. Tuhan, berdoa untuk setiap jajaran pemerintahan juga untuk dapat menyikapi dan menanggulangi dengan baik sehingga tidak terjadi perpecahan Bapa maupun juga korban-korban Tuhan. Kami berdoa agar bangsa Indonesia boleh Tuhan lawat, kami boleh dimerdekakan kembali Tuhan Yesus dengan dari situasi yang ada ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Banyak doa yang kami utarakan, namun kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan sudah menjawab doa kami satu persatu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami satukan doa ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami dengan sempurna. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak-bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam ajakan bersyukur. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya. Karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab yang terambil dari Ibrani 13 ayatnya yang kelima yang menyatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sambil memberi persembahan kepada Tuhan, mari kita naikkan pujian yang terambil dari Kidung Jemaat 286, ayatnya yang pertama, kedua, dan ketiga. Oh
Bapak-Bapak sekalian, saya undang berdiri untuk kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, tak putus-putusnya kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini Tuhan, di mana menguatkan iman percaya kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, pada jam saat ini juga Tuhan, kami telah memberikan persembahan kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar boleh berguna dan bermanfaat bagi pelayanan kasih-Mu di muka bumi ini, khususnya di gereja kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak-Bapak terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan sehari-hari. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 303, bait yang pertama dan yang kedua. Apa kita akan berhimpun? Kaum Bapak yang terberkati Tuhan, kita akan menyelesaikan ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dengan pertolongan Roh Kudus, menyertai kehidupan kita sekalian, kehidupan persekutuan kaum Bapa, GPB Jemaat Irene, menyertai kehidupan rumah tangga kita dari sekarang terus kekal sampai selama-lamanya.